Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah anzal Al-Quran hudan linnas wa bayyana minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikur rahmanul mannan dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabi rasul mab'utsu hudan wa rahmatan ila banil insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i afdhalus salatu wassalam, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang berbahagia dan masih nanti dibahagiakan oleh Allah dengan anugerah iman, limpahan rahmat dan curahan nikmatnya. Ramadan 1 tahun hanya sekali, hanya 30 hari. Namun musuh 30 hari Allah menjadi pada kita hal-hal yang sangat luar biasa. Dengan puasa yang ikhlas, dengan qiyamul lail yang ikhlas, insya Allah seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala amal kebaikan kita akan dilipat gandakan. Sehingga dengan akhir Ramadan yang 30 hari atau 29 hari itu, di akhir Ramadan insya Allah ya kita telah terbebaskan dari segala noda dan dosa. Dan itu berarti kita kembali kepada kondisi fitri kita, kondisi awal mula penciptaan manusia ya, di mana saat itu kita belum pernah berbuat dosa dan juga tidak mewarisi dosa dari siapapun. Inilah ajaran sampai dalam ajaran Islam dan ajaran Al-Quran. Manusia semuanya lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi awal penciptaan yang tidak pernah berbuat dosa dan beriman kepada Allah SWT. Ini sebagai yang diabaikan Allah di dalam surat Ar-Rum ya, ayat 21 kalau nggak hilaf ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaruna la ya'lamun. Hadapkanlah jiwa dan ragamu kepada agama al-Islam ini ya, secara istiqomah, secara konsisten. Itulah fitrah. Itulah kondisi awal mula penciptaan manusia. Fitrah dari kata fatar yang asalnya menciptakan pertama kali, sehingga makna fitrah itu sebenarnya adalah kondisi awal mula penciptaan manusia yang belum pernah berbuat dosa dan bertauhid kepada Allah SWT, karena di alam arwah kita sudah berjanji fitrah. Yang ini diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 170 dia. Ketika Allah bertanya, mentak persaksi akan kita, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu, yang memberi kehidupan dan penghidupan kepada kamu? Qalu syahidna. Benar, kami bersaksi itu ya. Itu adalah janji fitrah kita. Nah, setelah kita berpuasa Ramadan tadi, menggunakan Ramadan untuk beribadah, ibadah kita, menahan hawa nafsu kita, ya, menahan segala perbuatan yang tidak baik, hanya melakukan perbuatan yang baik, maka insya Allah kita akan selesai Ramadan dengan hasil bersih dari dosa, bersih sama saja dari dosa, tanpa dosa, sehingga seakan kita kembali kepada kondisi awal penciptaan kita itu yang tidak pernah punya noda dan dosa. Dan itulah kurang lebih makna daripada Idul Fitri. Idul, kembali kepada kondisi fitri, kondisi awal mula penciptaan manusia. Tentu dosa kita ada dua macam. Dosa yang berkaitan dengan kita, dengan Allah. Dan itulah tentu akan terhapus dengan janji Allah melalui Rasulnya, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi
Dan juga man qama imanan wahtisaban ghufrana ma taqaddama. Siapapun yang berpuasa Ramadan dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah dan mohon ridhonya, mohon pahalanya, dan juga qiyamul lail juga dengan ikhlas semacam itu, Allah menjamin akan diampuni dari segala dosanya. Maka dosa yang antara kita dan Allah yang akan terhapus sama sekali. Dosa yang kedua adalah dosa sama kita. Allah menegaskan untuk dosa yang ini, maka kita diajarkan untuk memohon maaf kepada orang yang mungkin kita zalimi itu. Ya. Sehingga untuk yang kedua ini, ya Allah belum berkenan mengampuni dosa kita kecuali kita sudah maaf dari sesama kita. Maka di dalam Idul Fitri kita pun diajarkan syariat untuk saling memohon maaf kepada sesama kita, ya, saling memaafkan. Dan Allah berjanji, Allah berjanji melalui hadis Rasulnya, ya, bahwa orang yang suka minta maaf maupun yang memberi maaf dijamin tidak akan menjatuhkan gengsinya, tapi justru akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ma zada 'abdan bi'affin illa izzan, kata Rasulullah. Tidak seorang pun yang suka meminta maaf maupun memberi maaf, melainkan Allah akan menambah kemuliaan buat dirinya. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, jangan segan-segan kita untuk memberi maaf. Dan juga jangan merasakan jatuh gengsi kalau kita jika minta maaf kepada siapapun. Inilah ajaran Islam dengan Idul Fitri yang insya Allah setiap kita bertemu dengan itu. Dengan demikian maka insya Allah segala dosa akan bersih. Dosa dengan Allah akan bersih, dosa sama manusia akan bersih, dan itulah kita kembali kepada kehidupan fitri, kehidupan awal mula penciptaan kita yang terbebas dari segala noda dan dosa. Semoga kita mendapatkan itu di tahun ini insya Allah, dan kemudian juga masih bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita benar-benar manusia yang fitri, bisa akan hidup kembali seperti awal mula kita hidup di dunia yang fana ini. Tentu semoga Allah mengabulkan permohonan kita, dan akhirnya tentu wallahu a'lam bishawab. Hadan wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.